Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara kajian hari Senin karena Pak Amrizal, Ustadz Amrizal berhalangan lagi umroh, sementara saya menggantikan posisi Pak Amrizal dengan materi yang lain. Harapannya dengan penggantian ini bisa menambah wawasan yang baru bagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya dapat pesan dari dari pengurus untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Evi yang sudah memberikan tambahan dampar sebanyak 25 buah. Jadi dampar itu apa ya? Meja ya. Meja kecil ini adalah 25 dampar disumbang oleh Bu Evi. Terima kasih, semoga sumbangannya dapat bermanfaat dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini yang sumbangan perorangan. Tapi alhamdulillah juga saya juga harus sampaikan ke Bapak Ibu, kebetulan seminggu yang lalu karena permasalahan listrik, setelah kita mati listrik kemarin, ternyata arus listrik sangat besar sekali sehingga beberapa peralatan kami rusak kena arus yang besar. Dan alhamdulillah LCD kami sempat jebol. Dan alhamdulillah lagi ternyata dapat sumbangan LCD dari iurannya ibu-ibu yang masuk ke kota itu, bisa salah satu yang sebelah sana itu adalah bantuan dari para jamaah yang ada di sini, menggantikan LCD kami yang rusak. Terima kasih. Jadi dari jamaah untuk jamaah dan masih juga nanti dimanfaatkan yang lain. Hanya karena belum pernah dipakai, ini baru kepasang berapa hari yang lalu, ternyata belum disetting ulang jadi gambarnya masih seperti ini. Tapi terima kasih bantuan LCD dari ibu-ibu. Loh, saya bantu apa? Ya iuran yang kotak-kotak kemarin itu dikembalikan kepada jamaah, ternyata jadi LCD, terima kasih. Jadi ini, yang satunya masih kita setting ulang nanti untuk supaya bisa dimanfaatkan lebih baik. Itu pesan dari para pengurus, terima kasih. Semoga amal jariah, amalnya ibu-ibu ini bisa menambah pahala nanti ketika di akhir masa hisab, ternyata ketika ibu-ibu kurang pahalanya, dapat tambahan yang tidak diduga-duga adalah dari bantuan LCD yang diberikan itu. Semoga dapat berkah dari Allah. Ya, hari ini kita mencoba menceritakan karena banyak yang sepuh-sepuh, yang senior, sehingga kita cerita sehat dan hikmah sakit. Kita bisa melihat dalam satu perjalanan hidup kita ini bisa lihat ya, mulai dulu ibu ketemu, kemudian jadi anak-anak, kemudian dari mana? Dari sperma dan ovum ketemu, kemudian jadi bayi, kemudian jadi orang, jadi dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, kemudian jadi tua, kemudian kakinya yang dulu 2 menjadi 3, akhirnya yang nggak bisa kaki 3, akhirnya kakinya jadi roda, akhirnya cuma tiduran aja, masuk rumah sakit, dan akhirnya meninggal. Ini perjalanan hidup kita kan seperti itu. Dan sebenarnya kita hidup di dunia ini kan menunggu kematian sebenarnya. Dia apa-apa, no kayak apa, kita hidup di dunia ini sebenarnya menuju kematian.
Nah, masa tunggu kematian itu kita mau ngapain? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Kita ini diciptakan selalu berkeluh kesah. Jika ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kelihatan nggak ada orang yang dikasih kesusahan bahagia, itu nggak ada. Selalu berkeluh kesah. Tapi jika ia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Inilah manusia. Nah, kita ini pas susah ngersulo. Pas punya macem-macem, waduh, tangannya itu kayak petinju. Jadi petinju itu megangi semuanya itu. Nah, ini yang khawatirkan seperti itu. Dan ini ternyata di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ketika susah berkeluh kesah, ketika mendapatkan kebaikan, dia kikir. Maka dari itu, dari sini kita mulai lagi berkembang. Dan keluh kesah apa? Dikasih cobaan. Nah, ketika cobaan, apa yang dikasih cobaan? Yang paling enggak kita akan pernah sakit. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ini, saya yakin pernah mengalami sakit, entah sakit apapun. Tapi jika sakit ini semua adalah dari Allah, dan apabila sakit, Allah semua yang menyembuhkan. Sehingga banyak orang-orang sakit itu sebenarnya yang bikin orang tambah sakit itu ternyata bukan dokternya, tapi supporternya. Ayo kita bisa lihat, sakit, supporternya. Advice yang macam-macam. Oh, kalau sakit ini dikasih ini, oh kalau sakit ini dikasih ini. Temen yang lain, kalau sakit ini dikasih ini, dikasih ini. Akhirnya tambah bingung yang sakit itu. Bukan tambah baik, tapi mesti tambah pusing. Ini pengalaman-pengalaman yang kami jumpai di situ. Nah, jadi, paling seneng supporternya itu langsung ngasih advice. Contoh paling gampang, hari ini musim-musim sekian ini adalah musim demam berdarah. Kami kalau di rumah sakit nangani pasien demam berdarah, biasanya di dalam pengunjung pembesuk yang sering dibawa apa? Jus jambu merah gitu ya. Ya, jus jambu merah tapi beli. Yang di situ sebenarnya juga ada pengawet dan macam-macamnya, rasanya kecut, perutnya sudah keganggu, minum seperti itu, ya tambah mendedek perutnya. Nggak harus jus jambu merah. Yang prinsip di demam berdarah adalah cairan. Minum kayak apa aja, air putih campur madu, boleh, air putih aja, boleh. Tidak harus jus jambu merah. Karena terprovokasi dengan informasi-informasi promosi, akhirnya yang dibawa jus jambu merah. Saya biasanya itu kasih yang penunggunya aja, jangan pasiennya, karena nanti pasiennya perutnya nggak kuat. Lu katanya seperti ini, ya silahkan. Tapi saran saya jangan, mesti perutnya keganggu nanti. Ini yang muncul. Nah, makanya hati-hati, kita ini kadang-kadang membesuk pasien, tapi kadang-kadang kita ini memberikan sesuatu tambahan pikiran di pasien. Apa? Advice. Di sana itu katanya ada orang. Jangan memberikan advice, kan itu bukan memberi advice. Itu yang bikin keluarga pasien dan pasien nggak karu-karuan. Makanya kalau sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Dan kemudian ini ada pepatah, jika orang sehat punya banyak keinginan, maka orang sakit hanya punya satu keinginan, yaitu sembuh. Yo. Sakit keinginannya masih macam-macam, kelihatannya nggak mungkin deh. Kelihatannya sakit masih pingin jalan-jalan ke kafe, ya kelihatannya ya enggak. Kenapa? Karena sakit itu keinginannya cuma satu, saya pingin sembuh. Tapi ketika sehat, wis nggak karu-karuan lagi, gitu. Ini konsep dasarnya. Jika orang sehat punya banyak keinginan, maka orang sakit hanya punya satu keinginan, yaitu sembuh. Dan kemudian konsep sakit itu dari kata marid dan syifa. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan,
Dan dikaitkan kesembuhan ini diberikan pada manusia dengan disandarkan kepada Allah. Nggak ada dokter itu menyembuhkan penyakit, nggak ada. Ya, sehingga kita juga kadang-kadang kalau aku nggak ke sana nggak bakal sembuh. Nah itu yang kadang-kadang hati-hati. Wah dokter berarti enak ya dokter itu. Yang menyembuhkan Allah tapi dokter dibayar. Dokter dibayar bukan menyembuhkan penyakit. Dokter dibayar untuk melaksanakan apa yang telah dipelajari berdasarkan standar operasional yang dipelajari. Lah masalah sembuh dan tidak itu urusannya Allah, bukan urusannya dokter. Makanya enak ya dokter itu ya, wis nyaknyuk nyekel oleh duit. Padahal dia nggak nyembuhkan. Ya memang dokter nggak bisa menyembuhkan pasien, yang menyembuhkan Allah. Dokter dibayar berdasarkan pelayanan standar yang telah dipelajari, itu bayarannya. Ya, sehingga nggak boleh mengatakan, dokter kono itu sakti, bisa menyembuhkan macam-macam. Tidak, dokternya nggak bisa menyembuhkan. Nah ini yang hati-hati masyarakat menghadapi tenaga-tenaga kesehatan supaya dikembalikan bahwa itu adalah sembuh dan tidak urusannya Allah. Nah, maka dari itu kita lihat kondisi WHO. Data WHO mengatakan 15% orang itu sakit, 15% orang itu sehat. Tapi 70% itu orang tidak sakit tapi merasa sakit. Jadi banyak keluhan. Ini yang terjadi. Ayo, ngalami enggak? Bapak Ibu ngalami enggak? 70% jenengan itu ngeluh, mual-mual, munek-munek dan sebagainya, itu sakit tak? Enggak kok. Itu keluhan. Makanya kita bedakan mana penyakit, mana gejala. Bapak Ibu harus bisa paham mana yang dikatakan penyakit, mana yang dikatakan gejala. Sebenarnya yang disampaikan ibu ke dokter itu kan bukan penyakitnya, tapi gejalanya. Tapi pertanyaannya, sakit apa Bu? Saya pusing. Pusing itu gejala, bukan penyakit. Saya mual. Mual itu gejala, bukan penyakit. Saya panas, greges, itu gejala, bukan penyakit. Loh kok bisa begitu? Ya, coba nyenengan ketemu wong sing utang gak bayar-bayar. Ayo, ketemu wes utangnya akeh, utang ke kita tapi gak pernah bayar. Greget no meneh. Pas ketemu itu rasanya munek-munek pusing kan. Nah, sakit, bukan penyakitnya ya itu. Gejalanya kita yang alami. Nyenengan sama suami, kadang-kadang mededek enggak? Gregeten. Sing penyakitnya siapa? Penyakitnya itu suami. Gejalanya nyenengan greges macam-macam itu. Jadi bedakan penyakit dan gejala. Sehingga kenapa 70% orang tidak sakit tapi banyak keluhan. Ayo, siapa ibu-ibu ketika dapat masalah banyak di rumah tangga mari ngono pusing, mual, greges, loro. Nah, itu sebenarnya kan gejala yang muncul itu. Cuma karena gregeten aja, ada situasi di rumah gregeten akhirnya jadi aku iki loro kabeh awakku iki. Bukan tuh gejala yang muncul. Ayo kita cari, ada apa di belakang itu? Itu yang disebut dengan psikosomatis sebenarnya. Dan ibu-ibu sering alami itu. Wis tanggal tuwek ene wis tanggal 6 ibu-ibu bisa mes-mes meneng bojone ya. Tanggal tuwek titik-titik wis wah, iso ngerawuk barang ya. Ya, inilah gejala yang muncul. Sehingga sebenarnya sakit itu cuma sedikit, yang banyak adalah keluhan. Ini kata Badan Kesehatan Dunia, WHO. Nah, kita bisa lihat, kalau kita lihat situasi di Indonesia. Nah, ini datanya, karena saya ambil data yang paling agak valid adalah data BPJS. Kita bisa lihat sakit kita ini loh. Ya, daftar penyakit yang lumayan banyak di Indonesia. Yang BPJS sendiri juga gregeten ngentekno anggaran. Loh, tapi kan kita kan sudah bayar. Iya, bayarannya piro gitu loh. Ya, kita bisa lihat nih. Penyakit jantung pemegang nomor 1. Wah, ini semua kan punya jantung ini ya. Ya, kalau nggak punya jantung ya ada nggak di sini kan gitu. Ya, stroke, kanker, gagal ginjal ini lumayan udah naik peringkat ini kakaknya. Kita bisa lihat berapa kasusnya, lumayan banyak.
jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, sama liver paling akhir. Ini yang paling diputer-puter. Dan ini penyakitnya kan nggak bisa langsung sembuh. Ini akan berulang. Jadi penyakit-penyakit yang dikatakan penyakit katastrofik kalau di BPJS, penyakit di kesehatan, itu nggak pernah sembuh. Selalu kontrol. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan kalau sekarang mungkin 1 bulan sekali. Kontrol, kasih obat, balik. Tahun bulan depan datang lagi. Ada seperti itu? Kalau nggak kontrol nggak bisa. Nah, ini yang menghabiskan anggaran. Loh, tapi kan ini anggaran kita. Iya, tapi kalau bisa ditekan, mari semoga tidak menghabiskan anggaran, anggarannya bisa diberikan ke orang lain. Sehingga kita dapat ibadah lebih banyak. Ya, ini ngeri biaya kesehatan di Indonesia ini. Kalau kita lihat, penyebab utama beban penyakit, ini sampai 2015 saja. Dulu lumayan penyakit, tahun 90-an, dulu adalah penyakit menular yang paling banyak. Tahun 2000, penyakit menular sudah mulai menurun. Tapi naik penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu apa? Ya jantung, diabetes, stroke. Itu kan penyakit tidak menular. Lihat ini. Semakin ke sini, ternyata paling banyak adalah penyakit tidak menular. Tahun 90-an, paling banyak adalah penyakit menular. Mungkin ya kondisi kita waktu itu sih masih nggak punya ya. Semakin banyak ke sini, kondisi kita ternyata penyakit yang tidak menular yang jadi penyakit. Kita bisa lihat hipertensi. Sopo di ruangan sini yang nggak punya hipertensi? Ayo ngaku. Ada di ruangan sini yang nggak punya hipertensi? Oh enggak, hipotensi. Rata-rata lihat bentuk-bentuk gini nih. Wah, si darah tinggi terus sih. Ya. Apa meneh pas tanggalnya udah ukurannya itu udah hipertensi terus itu. Stroke, ada beberapa yang kena stroke. Gagal jantung, saya yakin di sini juga banyak yang kena sepuh karena sudah jantungnya sudah tua ya, sehingga kemungkinan kena itu. Ada nggak yang kena diabetes? Mesti ada juga gitu. Kalau tak lihat juga ini ibu-ibu juga manis-manis, mesti ada yang kena diabetes. Ya, kalau penyakit infeksinya TBC, yang sekarang di Indonesia dari dulu nggak selesai-selesai. Dan kita lihat perkembangan berikutnya adalah, ini kita lihat, penyakit apa yang menyebabkan kematian tertinggi? Ternyata di Indonesia ini penyakit jantung nomor 1. 32%. Ternyata datang ke UGD, meninggal di sana atau meninggal di rumah, kerokan, awake greges, masuk angin, dikeroi, kemudian kok meninggal. Sering ya kayak gitu ya. Nah, makanya kita ini saling mengingatkan kita, tapi nggak apa-apa, wong kita ini menuju kematian kok. Jalan kematian macam-macam. Ya. Kanker, penyakit pernafasan, diabetes, yang lain-lain itu penyakit-penyakit biasa-biasa. Tapi ini yang memegang peran paling banyak itu. Nah, kita bisa lihat. Kenapa? Karena gaya hidup kita ini yang sudah berbeda. Harapannya kita bisa lihat, kematian tertinggi waktu 2014, ini data yang agak lama. Tapi hampir sama kondisinya dengan kita ini. Antara laki-laki dan perempuan. Kematiannya yang paling banyak siapa? Ternyata nomor 1 adalah kematian dari stroke, kedua jantung dan pembuluh darah. Kita bisa lihat ini, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ternyata laki-laki lebih dominan ke pernafasan, perempuan dominan ke diabetes. Kemudian perempuan dominan ke hipertensi daripada ke laki-laki. Saya nggak tahu kalau data ini perempuan kenapa lebih dominan ke arah hipertensi daripada laki-laki. Mungkin perempuan itu sering gregetan sama bojone paling ya. Akhirnya tensinya naik. Ini data ya, saya nggak ngomong, saya berdasarkan data, tapi data ini agak lama 2014. Saya nyari data yang terbaru masih belum nemu. Ya, kita bisa lihat. Ya, kanker payudara karena punya perempuan sehingga ranking ke-10. Tapi ranking yang ke-10 ini meskipun perempuan karena head to head-nya dengan laki-laki jarang kanker pada laki-laki. Sehingga kanker payudara memegang peran di 10 besar kematian ibu-ibu di Indonesia untuk perempuan. Kita bisa lihat seperti ini, kondisi-kondisi kita. Sehingga yang terjadi apa? Untuk sehat, kita perlu menata gizi kita, istirahat kita,
olahraga kita, mental kita, lingkungan kita sehingga supaya kita jadi sehat. Kalau ini semua nggak seimbang, ya jenengan mesti sakit. Nah, sehingga kita perlu nata yang seperti ini. Kita coba berikutnya. Karena ini adalah jamaah kajian, ada yang mengatakan Al-Quran adalah penyembuh sempurna terhadap seluruh penyakit hati dan badan serta segala penyakit di dunia dan di akhirat. Dan dikatakan di Al-Isra, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Cuma ini harus kita terjemahkan yang lain. Dulu ketika kecil saya hidup di desa, kadang kertas tulisan Al-Quran dibakar, dimasukkan di air, di gelas dikasih air, kemudian itu diminum jadi obat. Ya dulu, boleh, ya taunya seperti itu. Jadi dikatakan Al-Quran sebagai penyembuh, boleh dikatakan bagaimana Al-Quran ini bisa dimanfaatkan, dibaca. Sebenarnya bukan ke arah penyembuhannya dari Allah. Ketenangannya yang dibutuhkan. Karena dengan ketenangan itu harapannya kita selalu bisa berpikiran positif. Kita itu kan sering berpikiran yang enggak pada orang lain. Sehingga ada yang mengatakan the power of mind. Saat pikiran kita benar, berarti fisikmu mesti akan benar. Kalau pikiran kita enggak benar, sudah mesti ganggu ke fisik kita. Tetangga kita punya sesuatu, tetangga kita beli mobil. Tonggo ini beli mobil. Iya, tapi kan cicilan. Yang ada itu bukan positif, yang ada selalu negatif. Kita itu beli kulkas. Iya, wong iku bayarnya itu ngerti aku bayarnya sekian. Ini yang sering muncul itu kan sebenarnya kita nggak berpikiran positif. Pikiran kita selalu negatif. Tetangga kita beli sepeda motor. Alhamdulillah. Lo kok iso alhamdulillah toh, Pak? Ya, kenapa? Wong iku lo cicilan, durung lunas iku. Boleh anu kok paling dijabel. Sudah, jangan berpikiran gitu. Alhamdulillah. Siapa tahu pas kita itu mungkin butuh, dia bantu kita. Alhamdulillah. Kalau kita pikiran kita positif terus, ini yang bikin penyakit di diri kita itu yang psikosomatis ini loh. Nah, yang disebut dengan penyakit psikosomatis ini adalah penyakit pikiran dan emosi. Dan saya yakin kita itu semua ngadepi seperti itu. Ya, hati-hati dengan penyakit ini. Pikiran yang menyebabkan orang menderita sakit. Jadi penyakit, ya pikirannya. Ya, hati-hati. Kenapa sih pendekatan kita itu selalu pendekatan salah? Kita ketemu orang itu boleh salah itu. Kenapa sih orang itu mesti punya salah kok? Ayo kita cari kebaikannya. Supaya apa? Kalau pendekatan kita itu pendekatan kebaikan, yang salah itu nanti yang salah itu paling sedikit kok. Gak mungkin orang itu salah toh. Masih banyak kok saya yakin baiknya itu. Ya, makanya ini dari Universitas Harvard mengatakan jiwa dan tubuh saling melengkapi. Jika lebih dari 90% penyakit disebabkan oleh psikosomatik. Pikiran yang mempengaruhi fisik 90%. Nah, pikiran kita ini gak positif, sudah wis. Penyakit tok gitu. Jenengan pas lagi muda-muda dulu dengan suami, waktu masih nom-noman, kemana-mana jalan ya kuat aja. Tapi coba waktu itu lagi gegeran, jalan ke situ mau belanja aja udah males dah. Nah itulah psikis kita. Makanya kita bisa lihat psikosomatis disebabkan karena adanya kondisi mental dan emosi yang memburuk. Jadi dikatakan psikosomatis, psikis dan soma itu tubuh, psikosomatis. Makanya jenengan yang sering memang perempuan ya, nggak tahu kenapa emosionalnya nggak labil ya. Jenengan dulu pernah jadi mahasiswa, ikut ospek. Nah nanti ketika makanya sering orang dengan psikosomatis itu terus kemudian kaku. Jadi kadang-kadang tangannya begini, nanti orangnya kejang, tangannya begini loh. Pernah tahu ya? Kadang nekuk kayak gini, kakinya juga kaku. Kita datang, tangannya dipeluk-peluk, ditekan-tekan gini supaya
Nggak perlu, wong itu masalahnya di sini kok. Jadi kalau kejang-kejang kayak gini, sudah. Tapi pertanyaannya jangan sampai salah. Apa? Apa yang dipikirkan? Jawabannya mesti nggak ada yang saya pikirkan. Ayo pertanyaan dulu. Opo to? Mikir opo to? Aku nggak mikir opo-opo. Itu namanya orang stres. Ayo wis, ini rata-rata. Apa meneh ibu-ibu gini. Suaminya nanya, janjane ngamuk opo to, Mak? Ora langsung tak amuke kok. Tapi ngomongnya sekarang berdedek ngene lho. Ngalami mboten? Oh bolak-balik anjane ya. Ya, nanti ngomong koyo ngono. Lah laki-laki itu kan juga perasa kan. Delok bentuk koyo ngono, sudah, jangan didatengin. Laki-laki itu yang ngerti juga. Wis ora usah ditakoni. Diem, ya salah juga. Ya. Ngono gak disopo gak ini, kok lek salah doa gitu deh. Tapi ya nggak apa-apa, ya inilah dunia ya, pernik-perniknya. Ya, maka dari itu ini yang muncul nanti psikosomatis. Radang sendi dan otot. Jangan disangka cuma gara-gara aku ini kena anu iki lho. Asam urat, akhirnya radang sendi. Hati-hati, psikosomatis juga bisa. Jenengan lagi sumpek mbek bojo, pegel-pegel bisa enggak? Nah, tidak dihitung. Nah, ngerodok bisa enggak? Keluar keringat dingin, ngangkel, bisa. Susah tidur, sering ya? Oh, ini cicilan sing kono durung lunas sing iki bayar apa rantang, cicilan rantang, arisan rantang belum, bingung juga kan? Kayak iso turu, itu psikosomatis. Ya, yang sering nanti apa? Kayak orang yang sering sakit mah itu sebenarnya janjane ono opo tuh orang sakit mah. Tapi tanya orang yang sering sakit mah, janjane mikir opo sih? Jawabannya mesti ndak ada yang saya pikirkan. Ingat ya, tubuh jangan dibohongi, tubuh itu jujur. Nggak pernah tubuh itu menipu. Kita yang sering menipu tubuh kita. Nah, akhirnya apa? Tensi nggak pernah turun-turun apa? Karena psikosomatis. Sehingga saya punya teori baru mengatakan, janjane obat hipertensi itu apa? Harus minum terus. Enggak, sebenarnya hipertensi itu kan dari pikiran kita. Pikiran kita ini bisa ditekan. Saya yakin itu bisa diturunkan kok. Berapa kasus kami kerjakan dulu pakai hipertensi terus, sudahlah kita main positive thinking, olahraganya yang baik, yang ayem. Ternyata ya bisa. Nggak pakai obat. Kenapa mau enggak enak loh tiap hari minum obat. Nah, maka dari itu, kenapa? Karena kita ini selalu sering ghibah. Paling seneng loh. Jenengan seneng nggak cerita kebaikan orang apa kejelekan orang? Saya yakin nek kumpul tuh paling seneng ngomong elek wong. Itu manusiawi, nggak apa-apa. Wong itu manusiawi kok ya. Ya. Tapi alhamdulillah di kita ada yang kata-kata ghibah. Kenapa ghibah? Bahkan di Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan jangan mencari keburukan-keburukan orang. Jangan menggunjing satu sama lain. Karena dikatakan ghibah itu adalah memakan daging saudaranya. Saya itu sering ikut acara manten gitu ya, acara manten, pulang. Ketemu selesai acara manten kumpul-kumpul dengan teman-teman yang kemarin datang. Sing dicitakno, iku ingin anu panganane kurang asin niku. Iku ingin anune kurang itu. Wah rebutan niku, anu panganane kurang. Lah iya rek, sing dibahas kok kurang tok ae. Kebaikannya nggak pernah dibahas. Ngalami nggak seperti itu? Tapi kelihatan jamaah yang di sini enggak kok. Yang ngomong pasti baik-baiknya terus ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, karena ghibah itu apa? Nggak fair. Ngomong di sana, yang diomongi tidak punya hak jawab. Ini yang nggak fair. Sehingga kalau ada sesuatu mending tabayun, ketemu, ngobrol. Ya, itu. Nah, kemudian stres yang berkepanjangan. Ya. Biasanya orang stres yang berkepanjangan gampang sakit. Kenapa? Daya tahannya mesti turun. Makanya kalau panjenengan stres yang wala masalah, isinya loro-loron terus. Dan saya yakin kita pernah ngalami hal yang seperti itu. Ngalami mboten? Sekarang yang sudah sepuh-sepuh ini ya
sudah nggak punya tanggungan. Coba dulu ketika masih punya tanggungan anak, nyekolano anak, zaman bayar SPP, zaman beli sepatu, zaman ini. Saya yakin ngalami itu. Nah, ini yang bikin kita stres berkepanjangan, sehingga teorinya ini, psikoneuroimunologi. Dari psikis ke sistem saraf kita, ke sistem imun kita. Sehingga kalau jenengan psikisnya jelek, persarafan kita juga jadi kurang baik, sistem imun kita mesti akan terpengaruh. Dan ini selalu berhubungan, bertiga ini. Selalu. Ya, triangle ini selalu berhubungan. Jadi jangan salah, kalau jenengan ada masalah itu mesti ketemu sama orang yang dimasalahi aja gak enak. Itu sudah masalah, pikiran itu sudah enggak. Ini penelitian-penelitian nanti yang kita munculkan. Sehingga apa? Jangan salah, nyun sewu kemarin banyak yang COVID. Kalau datang sudah dengan negative thinking, ketakutan dan sebagainya, banyak meninggalnya itu. Pengalaman kami di rumah sakit kemarin. Datang psikisnya jelek, sudah banyak meninggalnya. Bahkan kita punya cerita lucu, orangnya udah gemuk, 128 kilo, perempuan, tapi orangnya mesam-mesam, suka ketawa. Kita sudah takut kemarin. Akhirnya apa? Kita datangkan tukang kayu, tukang bikin peti. Pak, itu estimasi Pak, bikinkan peti kayak begitu Pak. Kita udah bikinkan peti. Bikinkan kantong jenazahnya yang segede itu Pak. Dilihat dari jauh seperti itu. Oke, kita bikinkan. Tapi alhamdulillah, posisinya jelek. Tapi semangatnya tinggi. Alhamdulillah, pulang hidup. Jadi kita bahan ketawaan. Nah, ternyata dia optimis dengan kondisi itu. Yang lain datang seger tapi dok, saya ini kan mendekati kematian dok, gimana dok? Ini. Banyak yang bablas yang karena psikisnya itu. Nah, ini psikoneuroimunologi. Dan kita bisa lihat kenapa seperti itu. Dari pikiran nanti bikin gula darah kita bisa naik. Otot-otot kita gaya rusak. Dari pikiran adrenalin kita naik. Jantung kita jadi ngerodok. Dan kita itu akhirnya apa? Tensi kita jadi naik. Dan apa yang terjadi? Tidurnya jadi masalah. Ini penelitian. Jenengan saya yakin. Yang sepuh-sepuh juga ngalami tidur yang bermasalah. Nah. Ini makanya kita bisa melihat. Orang tidak sadar gambaran sinyalnya kayak begini. Sadar seperti ini. Super sadar, tambah pojok gini. Hipersadar, ini kan ngamuk saja nih. Super sadar, hipersadar ngamuk. Emosinya tinggi. Sinyalnya itu kan sangat-sangat cepat sekali. Nah, ini ilmiahnya. Tapi kita juga punya. Nah, gelombang yang tinggi seperti ini, apa yang akan diproduksi dalam tubuh kita ini? Nah, ini kayak kuliah. Tapi untuk Bapak Ibu, alhamdulillah, nggak masalah. Kalau gelombang beta kayak apa tadi? Ya, alfa, beta, nah, super sadar. Ketika kita super sadar, yang muncul adalah cemas. Gelombangnya cepat. Kalau seneng, gelombangnya alfa. Kita lihat gelombang alfa itu kayak begini. Ya. Ketika sadar biasa, gelombang alfa, nyantai. Yang muncul, seneng, nyaman, bahagia, bisa ikhlas. Ya. Kalau gelombangnya teta, kita bisa lihat. Pas nyantai. Makanya jenengan ketika tidur, gelombang apa yang dimunculkan? Pas tidur, ngipi, jalan-jalan sama suami ke istana, bahagia, wah nyeneng no. Lah pas tidur, ngipi dikejar-kejar setan, wah ya bangun pegel semua. Ini yang terjadi. Makanya jenengan tidur dikasih mimpi. Tapi mimpinya kayak apa? Nek mimpinya elek, bangun tidur mesti akan pegel semua. Nah, ini cerita gelombang. Nah, sehingga di sini akan mempengaruhi emosinya Bapak Ibu. Emosinya apa yang terjadi? Orang itu loh, nyenengan loh, kon ngamuk karo koncomu. Enggak, gak ngamuk aku. Tapi cara jawab, kelihatan kok. Iya kan? Cara jawab, pas kisinan gimana? Pas ketawa, nangis, ada senyum, tapi senyum itu nggak ikhlas. Hah?
Karo lek perempuan ketok mencep-mencep coba. Opo iku? Kelihatan sebenarnya, itu adalah tingkat emosi. Makanya kita bisa lihat emosi bisa menyakiti tubuh, hati-hati. Sering ngamuan, makanya sopo sing ngamuan. Ini sebenarnya nggak masuk dalam kriteria beneran, tapi emosi kadang-kadang bisa pengaruh ke lever sama jantung. Lek sedih boleh, karena sedih ini biasanya apa? Meneng, murung, pernafasan juga mesti keganggu. Khawatiran itu nanti Bapak Ibu apa? Lambungnya mesti naik, asam lambungnya naik. Tapi jenengan nggak pernah ngaku. Nah, lek stres, wes jantungnya mesti ngerodok kayak gak enak terus. Nah, ini guyon-guyon seperti itu. Ya, nah stres dalam tubuh kita ini yang akan terjadi sebenarnya. Bagaimana dalam kondisi stres ini berpengaruh pada ginjal, berpengaruh pada lever, berpengaruh pada lambung, berpengaruh pada ini. Sehingga ini akan keganggu semua. Makanya tidak selalu obat itu nomor 2, nomor 1 diri kita. Makanya konsepnya Bapak Ibu harus dirubah. Obat nomor 2, rubah perilakunya. Dengan perubahan perilaku ini yang terjadi adalah semua tubuh kita bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, pas stres. Nah, aku lagi stres naik berat badan saya. Tapi ada stres yang menurunkan berat badan. Ada stres yang nggak mau makan, ada. Tapi ono sing stres mangan doa gitu loh. Ya, mekanisme dalam tubuh kita yang dominan yang mana? Nah, ibu-ibu ini kuru-kuru nang kene ini apa karena stres yang menurunkan berat badan atau memang tidak stres? Ya, iya dah. Nah, jadi ketika stres yang tubuh kita itu gak nyaman sampai greges macam-macam, ya jangan salah. Berat badan kita ini mesti akan turun. Nah, kemudian apa? Nah, ketika insulin kita naik, ya otomatis apa? Ya sudah, insulinnya naik, kita gampang capek, mangan toh ini stres. Berat badan kita naik jadinya. Ini beda-bedanya nanti yang akan muncul. Iku enak yo, iku gak stres itu. Loh kenapa? Lah wongnya lemu kok, mosok stres. Ya, stres itu tidak selalu harus turun berat badan loh ya, kadang naik berat badannya. Nah, dari sini ini Bapak Ibu tanda stres yang tidak disadari. Jenengan sering ngalaminnya Bu, no mboten? Tanggal piro? Nah, kita bisa ngelihat yang sering adalah tension. Sinus jarang. Kalau ada sinusitis ada. Tapi yang sering adalah tension. Gak enak nang gini. Atau separuh, migrain. Atau model cluster. Pernah ngalami yang mana ibu-ibu? Yang cluster banyak nggak? Yang daerah mata, kiri atau kanan? Atau dua-duanya? Ngalami nggak? Selali kabeh mesti. Tanggal 6 soalnya ya. Atau mungkin sudah tua. Dulu saya yakin sering ngalami ini. Separuh, mesti ngalami itu. Jenengan kan sekarang banyak ikut kajian kan lebih semeleh kan. Coba dulu sebelum ikut kajian. Oh bolak-balik greges, bolak-balik ini. Ini kan akhirnya ketemu dengan lingkungannya, ngobrol kiri kanan, bisa mengungkapkan cerita dan sebagainya. Akhirnya mengurangi stres. Ya. Nah ini yang ditakutkan laki-laki itu ini. Detak jantung laki-laki itu kayak gini nih. Normalnya kayak gini nih. Nah ini. Kalau meninggal nggak ada detak jantungnya. Ya. Sing paling redok ngeri istri minta tambahan belanja gitu. Wah, ingin detak jantungnya laki-laki. Wah, gak karu-karuan ini. Ya. Nah, laki-laki kalau ketemu mantan, nah kayak gini gitu. Tapi paling medeni, HP dicekel istri, wah blah enak. Gak karu-karuan ini. Wih so denyut nadinya gak karu-karuan ini. Ya. Ayo cobaan nanti. Ayo. Ya, ini sebenarnya ungkapan laki-laki seperti ini. Pas normal kayak gini, istri minta belanja, ketemu mantan, dipinjam istri, ya kayak gini. Ini guyon-guyonnya seperti itu.
Maka dari itu ketika stres muncul hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh kita ini. Ayo kita pacu hormon kebahagiaan ini. Ya, ada endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin. Kita bisa lihat bagaimana penelitian mengatakan seperti ini. Ketika panjenengan punya rasa cinta pada seseorang, ternyata mulai dopamin, serotonin, oksitosin naik semua. Nah, kita bisa lihat. Pas punya rasa cinta. Ternyata cinta itu beda ya dengan gembira. Bapak Ibu akan beda. Cinta sama gembira. Ketika gembira, yang dominan serotonin. Loh kok iso yo? Nyenengi seseorang dengan cinta, sama nyenengi seseorang dengan cuma gembira toh. Ternyata beda yang muncul di tubuh kita ini. Lek mengamuk, ya mesti adrenalin, rodok terus yang muncul. Kita yang memacu sendiri loh ya. Depresi, loh turun lagi. Depresi ini apa? Dopaminnya turun, serotoninnya turun, oksitosin turun. Makanya orang depresi itu selalu murung, menutup diri dan sebagainya. Tapi cemas, loh beda lagi. Makanya jenengan jangan percaya di luar tubuhnya jenengan itu sudah bisa untuk mengatur dirinya sendiri. Diatur dengan cara seperti ini. Gak seneng, isinya cemas. Wah, gak karu-karuan tubuh kita ini akan bikin sesuatu, bikin penyakit. Ya. Makanya supaya bikin jadi bahagia ya apa? Dopamin naik apa? Makan enak, tidur cukup. Ya mandinya sih seger-seger, dopaminnya akan naik. Nah, oksitosin naik gimana? Yo iso ngomong sama pasangannya. Iku wis nyenengno. Aku gak njeluk macem-macem, Mas. Aku mek pengin dirungokno. Iya enggak? Aku kate ngomong, tapi wis jawabane mek ngunang-ngunung tok. Nah, ngalami mboten? Wis lali ya. Kate model-model kayak film Korea wis padha tuweke, wis gak pantes ya. Tapi kemarin saya ngajak temen waktu ke Jogja itu kayak anak muda lagi itu. Nggak tahu siapa itu kemarin itu. Ya, ini maka dari itu kita bisa ngelihat hormon kebahagiaan dalam tubuh, ayo dipacu sendiri, bisa dikeluarkan. Caranya ya sing yang nyantai, hidup kita yang tenang. Apakah seperti ini benar? Ya belum tentu, makan coklat kayak diare ya nggak pantas itu nanti. Ya. Serotoninnya bagus, jalan-jalan bareng dengan pasangan. Ingat ya ibu-ibu ya, bedakan cinta dengan seneng loh ya. Seneng itu beda ternyata yang muncul. Maka dari itu, kalau sudah kayak gini, bagaimana Bapak Ibu bikin sesuatu menjadi yang positive thinking. Makanya mari kita berpikir positif. Bagaimana ibu-ibu bisa berpikir positif dan kalau panjenengan semua sakit, mari kita berpikir positif. Paling enggak ketika sakit itu apa? Kita disuruh sabar. Di Al-Quran dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Sakit, sabar. Jenengan sepuh-sepuh kayak gini, ngalami sakit, sabar menghadapi ini. Janji Allah adalah sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jenengan sakit, hikmahnya apa? Syukur. Lu sakit kok malah alhamdulillah. Lu kalau menurut saya alhamdulillah juga nggak apa-apa, bersyukur. Dua nikmat yang membuat manusia banyak terperdaya olehnya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Jenengan akan sadar ketika sakit. Mulai ketika sakit, introspeksi diri. Supaya mereka bermohon. Orang sakit selalu akan mulai introspeksi. Yang susah adalah wis loro tapi nggak pernah mau introspeksi. Pokoknya gak gelem nrimo mbek wong iku. Wah, gak selesai-selesai itu. Dan katanya sakit itu adalah penghapus dosa dan disarankan kita untuk berdoa, banyak zikir ketika sakit itu. Itu hikmahnya. Maka dari itu kita bisa lihat. Dan apapun jua yang menimpa kamu dari sesuatu yang menyusahkan atau bencana disebabkan oleh karena kita. Dan ingat ya ibu-ibu, sakitnya kita ini disebabkan oleh diri kita sendiri. Dan kemudian kita lihat lagi
perkembangannya bahwa ketika sakit ada yang mengatakan, ya ndongone ono, paling enggak ya doa apa aja. Janganlah orang sakit itu dikasih doa yang panjang-panjang, wis gak sempat nanti. Ya, kasih yang pendek-pendek. Ternyata di surat Al-Anbiya sakit itu ternyata contohnya ada di Nabi Ayub. Di Nabi Ayub di situ dikatakan bahwa Nabi Ayub sakit dan cobaannya itu ngeri, mulai anaknya hilang, hartanya diambil, sampai beliaunya sakit, sampai dijauhi teman-temannya, dan akhirnya Nabi Ayub berdoa, Robbi anni masaniyan duru wa anta arhamar rahimin. Gak usah doa-doa dungane. Ini dungane Nabi Ayub ketika sakit. Makanya mungkin, wis iki lho dungane dawa. Ternyata sak lembar. Wis ojo abot-abot. Bahkan ketika sakit yang sudah parah sekali, wis gak iso ngapalno macem-macem. Doa paling gampang ya lafal la ilaha illallah. Itu paling mudah untuk dilafalkan. Makanya ketika orang sakit sudah suruh la ilaha illallah, itu paling mudah untuk dihafalkan. Daripada kita ngasih kumpulan doa. Iki lho wocon doa sing akeh. Karena kami jumpai ketika teman-temannya besuk, apalagi kelompok-kelompok kajian, datang itu bawa buku kumpulan doa. Wis to nya, lek anu iki maca iki nya, sing akeh iki nya, sing akeh ndonga. Delok bukune wis tebel, dawa-dawa, sapa sing gelem ngapalno? Awakku wis lara kabeh. Ketika datangin orang sakit, kasihlah doa-doa yang paling pendek yang mudah dihafalkan, atau ingatkan tentang la ilaha illallah atau istighfar, sing paling gampang aja. Tapi contoh di dalam Al-Qur'an itu ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa seperti ini, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang paling berbelas kasih dari para makhluk yang memiliki belas kasih. Buktinya selesai itu Nabi Ayub dikasih kesembuhan. Ketika turun wahyu, injakkan kakimu di tanah, keluarlah air itu dan mandi. Nabi Ayub dengan air itu, minum dengan air yang keluar dari tanah itu, Nabi Ayub akhirnya sembuh. Dan kemudian masih ada cerita itu sebenarnya. Ada penggalan cerita yang mungkin banyak belum disampaikan oleh malaikat. Nabi Ayub, Allah mau mengganti semuanya. Andaikan permintaanmu, anak-anakmu yang meninggal semua sudah di surga. Andaikan kamu mau, anak-anakmu dikembalikan ke sini, akan dikembalikan oleh Allah untuk hidup bersama kamu. Tapi Nabi Ayub mengatakan, sudah, saya ikhlas, biarkan anak-anak saya yang meninggal biar tetap di surga. Saya tak akan menjalani kehidupan berikutnya. Ini cerita yang sempat muncul di salah satu cerita Nabi Ayub ini. Maka dari itu, ketika nanti di akhirat, katanya hadis mengatakan, kalau jenengan punya sakit, jangan dikira ketika ada orang sakit itu terus jenengan kapok kon yo sakit koyo ngono yo, rasakno iki hukuman Allah dan sebagainya. Hati-hati lo ya. Ternyata ketika di akhirat nanti orang yang sehat, kita ini nanti mungkin akan cemburu pada orang-orang yang sakit. Lo kok iso ngono? Rasulullah pernah bersabda, orang-orang yang dahulu sehat di dunia, kelak pada hari kiamat mereka akan cemburu kepada orang-orang yang menerima ujian berupa sakit. Ketika mereka menerima ganjaran atas kebaikan dari sakitnya itu. Sampai orang-orang yang sehat berharap kalau saja di dunia kulit mereka dipotong-potong dengan gunting, saya terima gitu. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jika hari ini ada yang sakit, ayo diniati sakit itu ibadah. Janji Allah mengatakan bahwa besok kita yang nggak sakit akan cemburu pada orang-orang yang sakit. Ternyata enak ya, ternyata ibu-ibu yang sakit dulu itu ternyata pahalanya besar sekali. Sedangkan kita dulu yang di dunia tidak pernah sakit, kita jadi cemburu. Andaikan saya boleh kembali ke dunia, mending yang sakit saya saja, bukan orang itu. Ini ceritanya. Jadi hati-hati, jangan suka nyemoni wong sakit. Jangan-jangan wong sakit ini pahalanya lebih gede daripada kita. Ini katanya hadis loh ya. Nah, dari situ mari kita berpikir positif dalam Al-Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini dikatakan di surat Al-Baqarah 216. Sehingga cerita kita hari ini tentang hikmah sakit dan sehat, boleh jadi kita ini benci sesuatu padahal itu yang terbaik. Boleh jadi kita senang dalam kondisi kayak begini ini, padahal hati-hati, kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita jangan-jangan malah menjerumuskan kita. Makanya hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti itu. Mari kita saling mengingatkan supaya kita bisa berkomunikasi, bisa menjalani hidup kita dengan baik. Ini sudah 1 jam sudah saya sampaikan, daripada kita ngantuk dan sebagainya. Mari kita bisa berkomunikasi. Kalau ada pertanyaan, saya mencoba untuk bisa menjawab. Dan saya sampaikan ke jamaah untuk bisa berkomunikasi dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan yang panas, minum yang panas, dada terasa sakit. Nggih. Terus itu ya itulah. Ya. Kalau itu kita lihat dulu, jangan dilihat panas, makan panas, minum panas, dada sakit. Berarti dada sakit ada apa? Jangan-jangan ibu punya gangguan di asam lambung. Ketika makanan masuk, asam lambung apa? Lambungnya buka, ada reflux yang balik, namanya reflux ya. Asam lambung naik, makanya dodone nggak enak. Perempuan sering ya. Jangan-jangan pertanyaan jawaban pertama, masalah pertama adalah lambungnya beres nggak? Kalau lambungnya nggak beres, jangan makan panas. Kalau makan panas kok lebih begitu? Karena panas akan lebih relaksasi. Kalau dingin, dia lebih kontraksi, mengkeret. Ya, jangan-jangan masalah utama di lambungnya dulu diselesaikan. Kenapa kok seperti itu? Lah nggak tahu kenapa asam lambungnya kok naik. Ingat cerita tadi itu. Kenapa kok? Nah, dia omongi pikiran nggak bakal percaya. Aku gak nocing tak pikir. Jawabannya mesti begitu. Tapi ingat tubuh kita jujur loh ya. Ya, gitu ya. Kalau mau makan, apalagi perutnya lagi kosong, asam lambungnya banyak. Ya siap-siap asam lambung mesti akan naik. Makanya ibu-ibu yang punya gangguan asam lambung, malam-malam sering dodone nggak enak mesti. Ya toh, ngakune terus opo gak loro jantung yo. Ya, takutnya jantung. Ketika pikiran kita sakit jantung, asam lambung tambah banyak karena kita takut. Tambah besesek. Iya enggak? Padahal ke rumah sakit ditelok, oh ini cuma lambungnya. Ayo Bu, aja kakean pikir. Aku gak kakean pikir iki. Nah, ngono. Masyarakat senenge ngono iku lho. Ya, ayo. Nggih. Apalagi? Nah itu yang belakang itu. Waalaikumsalam. Semakin usia itu seringkali di persendian itu terasa nyeri. Yeah. Tapi itu tidak sering sih, tapi kadangkala itu sering-sering nyeri dan pegel-pegel gitu. Apalagi kalau bangun tidur itu rasanya sakit semua. Mungkin apa yang harus dilakukan untuk masalah hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tua, persendian di dengkul semakin nyeri. Apa yang harus dilakukan? Nyun sewu ya. Jadi pertama kali kita harus lihat anatomis tubuh kita dulu. Orang tua, ya, dengkul kita ini sudah mulai lemah, otot kita lemah, harus dilatih. Kaki kita tetap, tulangnya tetap, tapi tetap semakin keropos. Yang kedua, otot kita, karena aktivitas kita semakin tua mesti berkurang. Apa yang terjadi? Otot kita jadi mengecil. Tapi kita makan kita mungkin masih agak banyak. Tubuh kita jadi gede. Ayo bisa dibayangkan, beban di atas sekian,
kaki kita, tekanan ke dengkul masih semakin kuat. Cara pertama apa? Diet, kurangi berat badan. Kenapa dengan diet harapannya atas jadi lebih berkurang. Tekanan di dengkul mesti berkurang. Ibu bisa menurunkan berat badan 1-2 kilo dalam waktu kira-kira 2 minggu. Perubahannya khas. Jangan 1-2 kilo dalam waktu 1 minggu ya Bu ya. Nanti sakit semua nanti untuk level ibu. Kalau yang masih muda-muda boleh. Ibu 1-2 kilo dalam 2 minggu. Insya Allah perubahannya khas nanti. Kedua, latihan, jalan. Loh tapi kalau jalan gimana? Gak kuat. Ya, ada untuk orang-orang tua biasanya sepeda. Supaya apa? Dengan sepeda pancal, sepeda tipis, tekanan ke dengkul nggak sebesar kalau kita jalan. Dan ingat ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu, kita bisa bayangkan ya, tekanan di dengkul kita ini nggak main-main. Kalau panjenengan jalan lurus, tekanan ke dengkul 1. Kalau jenengan naik tangga, tekanan ke dengkul 2. Dasing medeni itu turun tangga. Itu malah 3 tekanannya. Hati-hati. Ya, makanya saya juga harus tanya, di rumahnya ibu banyak naik tangga apa enggak? Tingkat enggak rumahnya? Kalau udah punya gangguan di dengkul, harapannya di rumah yang datar-datar aja. Ojo naik tangga, turun tangga, ya dengkulnya tambah gak kuat. Nggih? Oh iya ya. Anu aja, apa kita pesenkan di Riverside aja nanti. Maksudnya pinggir sungai gitu loh. Ya, ibu-ibu jadi harus dilatih, nyun sewu. Saya agak kurang lihat, tapi kakinya ibu kelihatan agak kecil. Ototnya harus dilatih ibu, supaya nahan lebih kuat. Selain tulangnya sudah tua, sehingga kalau ototnya dilatih, nanti ototnya membentuk, akhirnya jadi apa? Semakin kuat. Tapi atas harus dikurangi. Ini masalahnya. Ibu-ibu nanti yang mohon maaf, yang agak berat ya, bukan gemuk ya. Kalau gemuk kan nggak baik. Agak berat itu dikurangi berat badannya supaya tekanan ke dengkul jadi lebih baik. Nanti kalau terus karena sering iritasi, gesekan, merah nanti, memar, meradang. Nah, akhirnya apa? Dikasih obat penahan ke dokter. Dokter coba bisa ngasih apa? Obat penahan nyeri. Obat penahan nyeri, biasanya obat penahan nyeri mesti meningkatkan asam lambung. Nanti penyakit tambahannya, lambungku udah sering loro. Lah iya wong kena ini kok, gitu loh. Ya, ayo dilatih. Kalau emang mau, ya siapa tahu mau ada perkumpulan di sini, kumpul-kumpul kemana, ada olahraga bareng dan sebagainya ya. Jadi, apa asam urat saya tinggi? Belum tentu. Ya, itu yang bedanya seperti itu. Yang sering adalah apa-apa dipikir asam urat. Asam urat dipikir rematik. Rematik sama asam urat itu beda ya. Rematik lebih dominan ke autoimun, asam urat lebih dominan ke pola makan. Ini bedanya. Dan kita sering kenanya rematik sebenarnya. Bukan asam uratnya. Ya, itu. Ngerti nggih, Bu nggih? Ada lagi? Oh, nggih. Oh, Bapak-bapak. Lah soalnya sing kono ngene ya, nggih. Gimana? Ternuan Pak Dokter diparingi waktu untuk bertanya. Begini, ternyata penyakit itu ada hubungannya dengan kadar hormon yang di dalam tubuh. Di antaranya tadi disebutkan endorfin juga, lalu ada hormon yang lain seperti ada yang dibuat dari tubuh maupun dari luar. Yang kami tanyakan adalah begini dokter, kami punya pengalaman, apakah hormon tersebut yang ada di dalam dan di luar, ternyata dari non-sewu kami pernah membuat jus dari buah mengkudu, itu katanya banyak serotoninnya. Kemudian hormon yang di dalam tubuh itu kalau serotoninnya itu rendah, maka keadaan tubuh akan sakit. Nah, kami ingin mohon keterangan panjenengan untuk penambahan ilmu kami. Apakah memang demikian? Bisa ditambah dari luar
hormon yang ternyata dari dalam itu menurun, kemudian ditambah dari hal-hal yang memang bisa menaikkan hormon dari luar. Terima kasih, Dr. Nuwun. Nggih. Apakah mengkudu ada serotonin? Hampir semua makanan, semua bagian ada, Pak. Di situ elektrolit mesti ada. Bagian dari hormon ada, bagian dari vitamin ada, tinggal yang dominan bagaimana. Apakah mengkudu bisa, karena ada serotoninnya bisa? Salah satu bagiannya bisa. Serotonin itu apa sih? Ya paling enggak, serotonin itu mood kita. Apa ya? Mood itu apa ya? Maksud aku lagi, perasaan ya, aku lagi enggak mood gitu loh. Perasaan. Dengan lebih ayem, tenang, mood kita jadi lebih baik. Tubuh kita punya Pak serotonin Pak, tapi bisa nggak dipacu? Kayak miskin ini wis gak seneng macem-macem masalah kayak gak iso tenang, ya kita nggak mood ngapain, bikin apa-apa nggak mood. Ketemu bojo pas lagi nggak mood ya gak enak gitu ya. Nah ini mood adalah perasaan kita. Apakah kita pakai jus dari luar itu cuma membantu Pak? Tubuh kita punya sendiri kalau mau dipacu. Gitu. Nah ini kalau saya bukakan ya ini serotonin. Bagaimana? Jenengan paling enggak dengan kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan jamaah-jamaah pengajian, mood jenengan juga akhirnya muncul. Tapi ketika jenengan enggak nyaman dengan ada orang-orang yang di situ, jenengan enggak mood, makanya daya tarik yang kumpul enggak ada. Kita hidup ini di sini akan hidup sesuai dengan chemistry kita, Pak. Chemistry itu apa? Kita bisa lihat, kumpulan masyarakat yang barusan datang, enggak saling kenal, dalam beberapa saat mereka akan kumpul dengan kelompok yang sesuai dengan chemistry-nya masing-masing. Coba dilihat. Sing senengane nugal ya kumpul nugal, sing senengane agamis kumpul agamis, yang suka trek-trekan kumpul trek-trekan. Itu chemistry, Pak. Itu bagian dari mood. Nah, itulah makanya tubuh kita punya semua itu chemistry masing-masing sehingga kalau kita mau apa aja sesuai dengan mood kita masing-masing. Yang seide atau mungkin satu mendekati frekuensinya sama, itu akan diikuti. Nah, untuk menaikkan, ya bisa kita naikkan sendiri tanpa yang seperti itu. Sehingga maksud saya, jangan membebani dengan, ini bisa naikkan serotonin, ini naikkan oksitosin. Tubuh kita bisa mengelola itu semua, Pak, sebenarnya. Nggih, gitu nggih? Ya. Oh, lagi-lagi. Waalaikumsalam. Cerita dari teman Dok. Jadi dia tadinya ada keluhan diabetes. Ya. Kemudian setelah diperiksa katanya ada sejenis lemak yang menyelimuti organ, itu katanya fungsinya juga anti insulin gitu Dok. Nah caranya kita tahu lemak itu seberapa banyak, terus cara menguranginya gimana Dok? Assalamualaikum. Yeah. Jadi kena diabetes, orangnya gemuk apa kurus? Gemuk ya? Orang gemuk nanti dominan, namanya perlemakan hati. Perlemakan hati, fatty liver. Ya, perlemakan hati. Ketika hati kita terselimuti dengan lemak, terlalu banyak, ini fungsinya jadi menurun, Pak. Jadi nanti kayak orang fungsi ini jadi akan berkurang. Ya, banyak ganggu. Tapi diabetes jangan lupa tidak hanya perkara kekurangan insulin. Insulin bisa naik, bisa turun, feeling kita bagaimana. Makanya kalau di teori mengatakan obat diabetes gimana? 3 pertama. Diet makanan. Yang kedua olahraga. Yang ketiga obat, Pak. 3 ini obatnya nomor 3. Diet dulu. Kemudian apa? Aktivitas, bakar dulu. Yang ini obat nomor. Obat ada yang macam-macam. Ada yang meningkatkan di pankreas, menaikkan fungsi pankreas. Tapi kalau terus-terusan naikkan fungsi pankreas, lama-lama capek. Dikasih yang lain, menghambat makanan supaya tidak terserap oleh liver. Ada tipikal yang lain. Nah, ada yang kombinasi yang seperti itu. Tapi kalau bisa obat nomor 2 dulu. Apa yang ketiga Pak? Insulin, hormon, masukkan. Nah, kalau pakai ini nanti ketergantungan. Bukan. Kita membantu sebenarnya fungsi pankreasnya. Karena diabetes itu masalah utama pertemuan ada di pankreas.
Pankreas letaknya ini lever, pankreas nempel di hatinya ini Pak. Oleh ini ada perlemahan di sini, keganggu nanti. Tapi inti yang lain adalah yang penting mari kita berdamai dengan penyakit. Kalau enggak, akhirnya ini enggak boleh makan, ini enggak boleh makan, enggak boleh makan, enggak boleh makan, tapi enggak mau aktivitas. Ya soro nanti ya Pak. Ya. Dia bisa enggak dibakar lemaknya itu? Bisa. Ingat, kita jangan ya bakar lemak pakai iklan ya. Gosok gini lah. Enggak bakar lemak. Ditutup pakai yang steam, bakar lemak. Enggak ada bakar lemak kayak begitu itu. Yang ada lemak kalau sudah masuk ke dalam tubuh, cara bakarnya adalah olahraga. Itu bakar lemak. Kalau nyenengan begini kan keluar keringet banyak. Ini kan dari lemak, bukan Pak, itu cairan Pak. Kita nanti dehidrasi Pak. Kalau lemaknya perlu digeser-geser, kurus, lemaknya bergeser Pak. Bukan kebakar Pak. Hati-hati loh dengan promosi-promosi itu. Cek enak ya menungso itu. Makan akeh berlemak moro ngilanginnya kok cepet. Aktivitas. Ya. Ayo nyenengan bisa jalan kaki paling enggak 20 menit jalan kaki. 20 menit jalan kaki lancar kira-kira itu cuma 100 kalori itu yang kebakar itu. Nyenengan makannya tempe siji ditambahi bumbu-bumbu itu 120 kalori Pak. Tuh, kok gak ngeri? Ya, gitu Pak ya. Nih, nanti kapan-kapan kalau ketemu kita bahas kalori deh. Ya, supaya nanti makannya jadi, tapi bahayanya nanti nggak mau makan nanti. Nggih, itu nggih Pak. Ya, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kepastian dari apa yang sedang saya derita. Pertama, saya di USG. Hasilnya katanya di dekat kandungan. Kemudian Ya. periksa ke dokter lain, katanya tumor. Periksa lagi, dirujuk ke dokter lain lagi. Dirujuk Pak ya, bukan saya sendiri. Dirujuk, hasilnya benik pankreas. Apa? Benik pankreas. Pankreasnya kenapa? Bahasanya tadi? Benik. Beri pankreas. Ya, pankreas. Ya. Kemudian yang terakhir endometriosis. Endometriosis. Endometriosis ya? ya. Yeah. Susah banget. Kemudian saya bertanya-tanya, ada apa dengan perut saya ini? Kok yang ditemukan itu kok macem-macem? Apa memang UB, Undip, UI dan lain-lain itu beda Pak? Sehingga setiap dokter analisanya dan kesimpulannya beda. Kemudian yang kedua, masalah jantung. Saya selalu berusaha untuk enjoy dalam keadaan apapun. Tapi beberapa kali dalam keadaan pikiran tidak ada beban, jantung ini neratap, deg-degan. Apa sebabnya? Tidak ada orang nagih hutang, tidak jatuh cinta juga, dan nggak ada hal-hal yang mengagetkan. Nah, apa sebabnya kok jantung saya itu bisa neratap tanpa sebab? Terima kasih. Usia berapa? Yeah. Usia saya bulan ini
masuk 78. Berapa? 78. Oh, 78 masih muda ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, ini ya Ibu ya. Jadi ini ceritanya banyak, saya mencoba menyimpulkan sepintas. Ketika Ibu memakai USG itu yang dipasang di sini, ketemu miom. Ya, USG bisa untuk melihat miom. Miom itu berarti mioma uteri. Uterusnya Ibu ada agak pembesaran. Miom. Kemudian ketika di ronsen, miomnya kok nggak kelihatan. Ronsen tidak untuk melihat miom Ibu. Ketika di ronsen, melihat benda keras. Yang kelihatan tulangnya pengapuran. Ya, lah miomnya nggak ketahuan kalau pakai alat ronsen. Jadi ketika kita lihat cara meriksanya, kalau saya mencoba menyimpulkan, kok katanya miomnya nggak ada tapi ronsennya kok pengapuran. Ya, karena ronsen lebih dominan lihat hitam dan putih. Kalau keras warnanya putih, kalau longgar warnanya hitam. Makanya yang nampak adalah tulang-tulangnya itu kelihatan pengapurannya Ibu. Miomnya karena berupa otot nggak akan kelihatan, harus USG. Nah, kemudian katanya tumor. Tumor itu definisi paling awam, memang disampaikan ke masyarakat. Kalau tumor itu adalah kanker jinak, kalau kanker itu kanker. Padahal tumor itu definisi di kedokteran adalah benjolan. Ya, jadi ketika kita kepukul, benjol, namanya tumor. Benjol, panas, kolor, berubah warna, namanya dolor, sakit, gak bisa digerakkan, fungsi lesia, itu urut-urutan. Sehingga ketika benjol, tumor, kita akan nyebut tumor. Sehingga ketika ada benjolan di miom, namanya tumor. Tapi masyarakat supaya, mungkin dokternya malas nerangno, kesel ya. Akhirnya apa? Oh ada tumor di sana. Oh berarti jinak ya dok ya? Iya, paling begitu. Ya. Kemudian pankreasnya ada diabetes nggak Ibu nggih? Nggak ada. Pankreas beri, berarti kalau nggak ada diabetes usia gini, berarti bagus. Aman. Kemudian kok ada endometriosis? Endometriosis itu adalah sel endometrium yang keluar dari tempatnya. Jenengan punya rahim. Di dalam rahim sini ada sel endometrium yang dulu melebar, kalau waktu menstruasi rontok. Itu sel endometriosis. Ketika selnya ini ada yang lepas kemudian tidak bertempat di dalam rahim, itu namanya endometriosis. Untung Ibu sudah nggak menstruasi. Andai kan itu menstruasi, di tempat di mana sel endometrium nempel, di situ bisa menstruasi. Jadi jangan salah, ada menstruasi di dalam perut. Oh ini endometriosis. Itu untung sudah nggak men. Berarti endometriosis yang dulu sudah tidak banyak gunanya Bu. Atau kalau ada nggak bermanfaat. Karena Ibu nggak menstruasi. Jadi dia sel yang stabil. Nah kemudian jantung. Kok kadang-kadang diam-diam neratap. Nah ini. Padahal saya nggak mikir apa-apa. Ya nggak ngerti. Mungkin Ibu merasa nggak mikir apa-apa. Tapi ada satu terbesit sesuatu. Jangan-jangan loh. Mikir sedikit tapi ganjel. Orang drodok dewe. Bisa. Tapi kalau dihubungkan dengan hal klinis. Jangan-jangan cairan Ibu elektrolitnya kurang bagus. Bukan kurang bagus ya. Kurang. Karena gerakan tubuh kita ini butuh elektrolit dari kalium. Ayo minumnya kadang-kadang orang tua-tua kan kurang. Sehingga kaliumnya masih kurang. Ibu mesti minumnya kurang karena malas ke belakang. Nggak pernah cerita. Karena kalau minum agak banyak, beser. Nanti Ibu minumnya kurang, apa yang terjadi? Pinggang belakang sini mesti pegel. Ayo nggak pernah cerita juga. Nanti Ibu juga akan ngalami. Karena minumnya kurang, sorenya mesti greges. Sekarang nggak begitu masalah, Ibu aktivitas ini nggak main-main. Tapi kalau saya minum yang banyak, pipis saya nggak bisa ditahan. Ini orang sepuh, 78 ini kan masih remaja kedua ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah Ibu bisa datang ke sini. Ya, ingat Ibu, jangan orang yang di sini mungkin nganggap Ibu penyakitan. Tapi besok di akhirat enak mending koyo Ibu mbiyen ya duwe macam-macam tapi ikhlas. Enak Bu. Ya.
Kita semua nanti akan iri dengan orang-orang yang punya penyakit. Asal yang punya penyakit juga ikhlas dan siap untuk beribadah. Ini yang terjadi. Ngoten nggih, Bu? Nggih, cukup nggih? Nggih. Oh, saya lagi. Operasi buntu, Dok. Ya. Apakah akan mengakibatkan sering kembung dan mual? Itu yang yang diserang itu apanya? Soalnya kan umbai cacing ya, Dok, yang diambil itu. Nggih. Untuk yang kedua, apakah ada efek samping dari obat-obat kimia, terutama untuk pendengaran dan kerontokan rambut? Terima kasih. Nggih. Usus buntunya sudah berapa lama diambil? Usus buntunya sudah 2 tahun. Pada waktu pengambilan itu usia 53 tahun. Ya, 53. Itu masih kembung terus, dokter. Ya, usus buntunya sudah nggak bisa disalahkan, Bu. Usus buntu itu bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Dulu teori ini mulai tahun akhir 90 tahun 90-an baru diketahui usus buntu adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh kita, dari bagian dari imun. Makanya bagi yang pernah pengambilan usus buntu 3-6 bulan pertama biasanya gampang capek karena tubuh akan diambil alih sistem imun kita oleh teman yang lain. Nah, kalau apakah gara-gara pengambilan usus buntu masih sering mual dan muntah, perut gak enak, sebah, kembung, itu biasanya dari lambungnya, Bu. Makanya pola makannya yang benar. Satu itu, pola pikirannya juga yang benar. Jadi usus buntunya udah gak ikut-ikut. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Jadi usus buntu bukan karena kita makan jambu biji kemudian nyantol di sana, jadi usus buntu, nggak ada hubungannya. Dia ketika dalam tubuh dalam perut kita ini sering masalah, usus buntu kita ini akan melawan imun ya, melawan tentara-tentara untuk mempertahankan lingkungan. Sehingga kadang-kadang kalau terlalu banyak usus buntunya meradang. Nah kalau meradang kayak amandel itu loh. Amandel itu kalau kita sering kena flu, amandel itu jadi gede, meradang. Karena dia melawan lingkungannya, harus membesarkan diri. Kalau sudah nggak bisa kembali lagi, ya diambil. Usus buntu juga begitu. Jadi kalau ada hubungan dengan sering mual, Bapak coba, jangan-jangan yang punya usus buntu, lihat gangguan di perut. Rasulullah mengatakan bahwa banyak orang sakit yang disebabkan oleh perut. Rasulullah nggak pernah sekolah, tapi Rasulullah sudah bisa memprediksi perut. Saya yakin perutnya bermasalah itu. Di mananya? Di lambungnya, Bu. Ya, itu nggih Bu nggih. Coba dicek nanti. Nggih? Ya, monggo. Mau tanya, Dok, apakah benar fakta atau bukan bahwa kalau orang memiliki bisa atau bius, nanti kalau ada masalah dia akan hidup dengan sendirinya. Terus yang kedua, ketika dia sudah menopause, ternyata dia sempat haid lagi sampai 3 bulan. Terima kasih. Menopause. Pertanyaannya, menopause haid lagi itu sudah berapa lama berhentinya? 1 tahun? Enggak, ketika mens lagi. Dari menopause kemudian mens lagi. Karena beda lagi ceritanya. Gini, ada miom. Miom itu adalah uterusnya ibu, rahimnya ibu ada benjolan. Itu miom. Benjolannya di sana. Kalau indung telur, namanya kista. Nah, kista ini juga bisa nanti bisa membesar, bisa mengecil. Nah, yang jadi masalah setelah menopause men lagi. Kalau jaraknya pendek, oke masih masuk akal. Tapi 1-2 tahun ibu menopause, kemudian ibu menstruasi lagi, ibu bahagia katanya puber kedua, hati-hati. Jangan-jangan itu serviks ya. Jaraknya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Coba Bu nang preksakno Bu. Karena jangan-jangan ada gangguan di mulut rahimnya, serviknya, mulut rahim. Jangan seneng dulu. Bisa main lagi, Pak aku puber kedua, alhamdulillah. Justru kita harus curiga, ada apa kok seperti itu? Kok obscene ya Bu ya? Evaluasi ke sana. Jangan-jangan ada sesuatu di situ. Setelah berhenti kok masih main lagi? Ada apa? Ini yang dipertanyakan. Oke? Saya nggak bisa mutusi ya untuk itu ya. Oke? Sampun nggih, ini sudah jam 11 sudah. Ntar lagi toto-toto apa?
Apa kowe sapa? Kowe siji meneh apa? Dokter, ibu saya kan sudah sepuh, umur 73 tahun. Beliau mengalami demensia atau pikun. Nah, apakah pikun itu bisa menurun ya? Menurun ke anak-anaknya, terus penyebabnya apa, dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pikun nggak bisa menurun, Bu. Tapi pikun kita akan sering kena pikun. Kalau jenengan utang, biasanya sing duwe utang ini, yang utang pikun, lupa bayar ya. Tapi sing diutangi nggak pernah lupa, nggak pernah pikun. Ketemu wong ngono, kurang ajar, iku gurung bayar utangku. Ya. Tapi sing utang tenang aja. Pikun yang utang biasanya. Ayo ngalami nggak? Ya, pikun enggak, Bu. Jadi memang supaya kita nggak mudah pikun, sering membaca. Syukur jenengan sering baca Al-Qur'an. Masya lali yang lain, ternyata pengalaman-pengalaman orang-orang tua yang baca Al-Quran. Lupa yang lain, pikun yang lain, tapi kongon moco Quran. Seiling. Ini kok nggak ngerti saya seperti itu. Ya, berarti pikun tidak menular. Sering kadang-kadang kita lupa untuk mengasah otak kita. Orang tua kita sakit tapi didiamkan aja, nggak pernah dijak ngomong, dijak mikir macam-macam, dijaklah berdebat. Kadang-kadang ngamuk-ngamuk, itu kan melatih pola pikir kita. Ya, gitu ya Bu ya. Nggih, cukup nggih. Nggih, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.